selanjutnya ada juga emosi takut ya. Allah juga berikan kepada kita itu satu emosi takut, apa namanya, pada saat kita manusia itu terutama takut pada 2 hal, ya, pada suara keras dan juga, pada ketinggian, takut jatuh gitu ya. Itu emosi takut juga dibutuhkan, kalau enggak, ya mungkin anak-anak yang nggak punya itu, apa namanya, bisa membahayakan dirinya. Nah, terkait dengan emosi, kira-kira apakah emosi itu penting dan, eee, apa apa yang terjadi dengan emosi, apa yang bisa memunculkan, kita akan ngobrol tentang emosi itu hari ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini ada satu gambar, ya. Boleh, buka deh sedikit sebentar sambil tutup lagi ya speakernya. Ada nggak orang yang ketika melihat gambar ini, terus mengingat sebuah kejadian, terus emosinya muncul kira-kira apa? Ibu host mau jawab? Ibu host sedang admit, Bu. Ya, Ya, jadi ada yang sudah beberapa membuka speaker, dipersilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Kaget, Bu. Ada yang bilang kaget. Ada yang bilang kaget, oke. Ada lagi yang muncul emosi marah melihat ini? Mungkin ada ya. Ada yang muncul emosi, apa namanya, ambil nafas panjang katanya, menyesal ya. Semuanya negatif nih. Tapi ada nggak ketika melihat ini, terus ada orang yang ketika melihat gambar ini, lalu mengingat sebuah peristiwa, lalu dia ketawa. Artinya apa? Nanti kita lihat lagi. Ya, selanjutnya kalau kita melihat ini, gambar ini. Mungkin ada orang tua yang langsung muncul emosinya apa? Marah, ambil sapu, Bu. Ada marah, ambil sapu, ada yang langsung melotot. Oh, ini yang langsung melotot yang tadi. Ada yang teriak ikanku, tapi ada yang ketawa nggak? Ada. Ada terus ada muncul rasa penasaran ya. Saya kemarin, bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu saya lagi jalan pagi sama anak saya yang bungsu, ngeliat nih peristiwa ini nih. Terus kita berdua sampai melotot, wah kucing bener-bener dapat ikan mas bakar yang gede banget gitu. Terus saya sama anak saya terus penasaran, saya deketin pelan-pelan gitu. Itu perasaan yang muncul bisa jadi berbeda dengan perasaan orang yang ikannya dicuri kan. Nah, terus saya sama suami saya hanya ngomong gini, ya Allah nak, bilangnya nak lagi ya, karena kita pecinta kucing, nak, kamu itu ngambil kucing itu ngambil ikan tuh dikasih atau nyolong ya, mudah-mudahan dikasih ya biar kamu dipukulin gitu ya. Terus kita ketawa lah bareng. Tapi ikannya itu ikan bakar dan daging masih banyak. Saya ngeliatin ke rumah tuh, tapi gimana ya, karena kan udah separuh udah di rumput, udah kotor lah segala macam. Artinya ini sudah dua peristiwa yang muncul di hadapan kita, itu bisa jadi memberikan interpretasi yang berbeda-beda, ya. Dan nanti kita akan tahu kira-kira kenapa. Nah, ini karena di luar negeri F ya, biasanya kalau di kita tuh pakai angka. Saat anak kita pulang membawa ini, nilainya F itu kira-kira mungkin 40 lah ya, misalkan 40, perasaannya bagaimana? Kalau di gambar ini sih lihat tangan anaknya sampai begini kayaknya apa, Bu? Ya mungkin ada yang kesel, ada yang takut, ada yang sedih, ada yang ketawa nggak? Bisa jadi ada, walaupun belum tentu benar juga dia ketawa ya. Artinya tetap ada hal yang muncul berbeda ketika peristiwanya sama. Nah, coba lihat, Bu dan Bapak, lihat suasana kakek nenek bergandengan tangan, segi jalan, senang nggak? Ya, atau ada pasangan muda lagi jalan-jalan. Oh, bahagia banget ya. Tapi ada nggak yang nangis? Karantina bilang bahagia. Ada nggak yang ketika melihat picture ini atau kejadian ini terus menangis?
Ada. Ada. Terharu ya? Kenapa? Bisa terharu, bisa apa lagi? Bisa jadi dia teringat dengan pernikahannya yang sudah dia sudah berpisah dengan pasangannya. Iya, Ya, atau dia mengingat kejadian orang tuanya yang berpisah. Ya, artinya kita perlu sadar bahwa sebenarnya banyak peristiwa dan peristiwa itu netral. Ya, nanti kenapa memunculkan emosi itu kita lihat. Ya, apa yang memicu emosi? Ibu dan Bapak, saya minta Ibu lihat gambar ini, ya, lalu bayangkan Bapak dan Ibu mengiris jeruk nipis atau ini lemon ya, terus diperes, terus diicip-icipin gitu. Ya. Yang muncul apa? Air liurnya rada-rada ngambang kali ya, rada-rada keluar ya. Sama kalau misalkan saya ceritakan anak saya tuh kalau makan belimbing sayur, ya yang hijau, ya dia akan gigit-gigit terus dia sedot-sedot terus wajahnya gitu. Ya. Pernah makan isep-isep belimbing wuluh ya? Belimbing wuluh atau belimbing sayur terus isep-isep gitu. Ya pasti kalau ibu mendengar apa yang saya sampaikan atau minimal lihat ini nih perasan jeruknya sudah disedot-sedot, mungkin ada yang air liurnya udah aduh Bu gitu, ada yang ngilu aduh Bu saya nggak mau ngebayangin ngilu gitu ya, ada terus ngebayangin keset gitu. Artinya ternyata apa yang itu jeruknya kan nggak ada ya, jeruknya tidak ibu pegang, belimbingnya juga tidak ibu pegang, ya tapi kenapa ada sensasi air liur yang keluar gitu. Kenapa terus tiba-tiba kita ngerasa benar-benar makan di kita gigit gitu ya. Nah, secara teori ternyata mind and body are connected. Ya, tubuh dan pikiran saling berhubungan. Dan tubuh itu patuh pada perintah pikiran. Ya, jadi inilah yang terjadi ketika kita ngobrolin tentang pikiran dan juga emosi atau perasaan. Ya, sebentar. Ya, nah setelah itu kita lihat, ya, saya ajak ibu dan bapak, saya coba ya. Lalu kira-kira yang dinamakan pikiran itu seperti apa sih? Ada yang tahu pikiran itu apa? Ya kadang-kadang kita kenapa? Ya pikiran itu kalau kita mau operasionalkan, kita bedah. Ya, saya ajak Bapak dan Ibu untuk mengingat ibu kandung masing-masing. Ya, atau misalkan Bapak kandung boleh. Ya. Silakan Ibu dan Bapak pikirkan ibu kandung atau Bapak kandung masing-masing ya, atau misalkan orang yang Bapak dan Ibu cintai. Ya. Lalu gimana caranya saya tahu bahwa Bapak dan Ibu itu berpikir tentang yang saya perintahkan tadi? Ya, sudah dipikirkan ya. Nah, yang saya tanyakan adalah, apakah setelah Bapak dan Ibu ini pikirkan, apakah dalam pikiran itu terbayang wajah ibunya atau terbayang wajah bapaknya? Ya. Terbayang ya. Ya. Ada yang ingat wajahnya, jelas. Ada yang ingat senyuman ibu. Mungkin ada yang bahkan kalau saya kalau saya ingat tentang bapak saya tuh yang langsung teringat itu gaya jalan bapak saya gitu. Jadi terbayang gitu ya, visualnya tuh terbayang. Ya. Lalu yang kedua saya tanyakan lagi, apakah Bapak dan Ibu, maaf itu saya kok teman-teman ya, itu ingat akan suara ibu kandung masing-masing? Ya, jadi suara Bapak atau suara Ibu, teringat ya? Ya kadang-kadang ketika kita juga lagi di jalan terus tiba-tiba ada suara seseorang, terus kita langsung itu kok suaranya seperti apa gitu ya, seperti saya kenal gitu. Nah itu yang kedua. Lalu saya tanyakan lagi sambil mengingat-ingat wajah ibu, lalu terdengar suara ibu, lalu terdengar pula ibu sedang menasehati kita. Dan ada sensasi, ada nggak terasa sensasi kita dibelai oleh ibu kita atau dipeluk? Ya, Bu, saya dari kecil Bu saya nggak ada. Boleh misalkan Bapak atau pasangan. Ya.
terasa nggak sensasi orang yang kita cintai pada saat mereka membelai kita tuh masih terasa, ya, terasa ingatnya di biasanya, aduh Bu, ini saya kayaknya langsung berdegup kencang gitu ya, hati saya tuh kayaknya terasa berputar-putar gitu, saya mengingat kejadian itu banget ya, dan inilah yang dinamakan pikiran. Jadi ternyata isi pikiran itu adalah 3 hal apa yang berkaitan dengan apa yang muncul dalam bayangan kita, ada apa yang muncul dalam kepala kita, ya bisa juga pikiran itu muncul karena apa yang kita dengar, ya atau juga sensasi yang kita rasakan, atau ketiga-tiganya itu semua bisa, ya. Apa namanya? Karena apa? Karena ternyata panca indera kita ini adalah sebuah jendela, ya. Sekali lagi besok Ibu Marti akan menjelaskan tentang modalitas belajar, dan disitulah kita paham, oh ternyata jendela-jendela informasi ini, ya, dari mulai visual, auditori, ya kan, apa yang kita rasakan, ya dari mulai yang kita cium gitu kan ada kadang-kadang kalau kita mencium aroma sesuatu terus langsung teringat, aduh ini harumnya seperti yang dulu saya kenal gitu kan, ya. Apalagi ya macam-macam lah gitu ya. Nah ternyata apa yang kita lihat itu juga masuk ke dalam memori kita, ya. Apa yang kita dengar itu juga menjadi memori kita. Apa yang kita rasa itu juga menjadi sensasi yang kita ingat, ya. Dan itu adalah modal untuk informasi-informasi yang masuk melalui panca indera itu menjadi modal untuk difikirkan,